Pernahkah kamu berbelanja online di platform-platform ini? Tahukah kamu bahwa aplikasi belanja online atau e-commerce diprogram melalui algoritma dan pemodelan matematika menggunakan bentuk aljabar? Kalau begitu, seperti apa ya bentuk aljabar itu? Simak video pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Anak-anakku, peserta didik generasi emas Indonesia, khususnya peserta didik kelas 7 Sekolah Menengah Pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Reno Syakroni. Kalian bisa memanggil saya Pak Reno, guru mata pelajaran matematika SMP Negeri 2 Mangaran, Kabupaten Situbondo. Bagi peserta didik kelas 7 SMP, kompetensi dasar yang harus dicapai dan dikuasai pada mata pelajaran matematika salah satunya adalah KD 3.3, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bentuk aljabar dan operasinya terlebih dahulu sebelum kita mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Memulai pembelajaran matematika virtual ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika sebagai manipulasi atau pengubahan dari operasi hitung aritmatika untuk mencari suatu nilai yang tidak diketahui. Cabang ilmu aljabar ini ditemukan sekitar tahun 820 Masehi oleh cendekiawan muslim bernama Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, aljabar inilah yang mendasari pemodelan matematika dan juga pemrograman komputer serta telepon pintar yang kita gunakan sehari-hari. Yuk simak materi bentuk aljabar berikut ini. Di awal tahun pelajaran baru, Siti membeli 2 pak dan 3 buah buku tulis di toko Renomatika. Sedangkan Ervan membeli 3 pak buku tulis dengan merek yang sama di toko yang sama pula. Tahukah kamu berapa banyak buku dalam satu pak? Dan juga berapa banyak buku yang dibeli oleh Siti dan Ervan? Dari informasi pembelian buku tulis tersebut, banyaknya buku tulis dalam satu pak tidak diketahui. Dan ini bisa kita misalkan dengan simbol X. Siti membeli 2 pak dan 3 buah buku tulis. Maka banyak buku tulis yang dibeli oleh Siti dimodelkan menjadi 2X ditambah 3. Ervan membeli 3 pak buku tulis. Maka banyak buku tulis yang dibeli oleh Ervan dimodelkan menjadi 3X. 2X plus 3 dan 3X inilah salah satu contoh dari bentuk aljabar. Jadi, bentuk aljabar adalah suatu bentuk kalimat matematika yang penyajiannya memuat simbol untuk menggantikan sesuatu yang belum diketahui. Simbol untuk menggantikan nilai yang belum diketahui dan dapat berubah-ubah disebut dengan variabel atau peubah. Variabel pada bentuk aljabar dapat berupa huruf kecil alfabet atau huruf Romawi seperti alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan adalah huruf alfabet kecil seperti X dan Y. Selain variabel, dalam bentuk aljabar juga terdapat koefisien dan juga konstanta. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel dan menandakan kelipatan dari variabel. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Untuk memahami koefisien, variabel, dan konstanta, perhatikan contoh berikut ini. Terdapat 2 contoh bentuk aljabar, yaitu 8x plus 5 dan y kuadrat min 16. Pada bentuk aljabar 8x plus 5,
variabelnya adalah X dengan koefisien 8, sedangkan konstanta adalah 5. Pada contoh kedua, bentuk aljabar Y kuadrat min 16, variabelnya adalah Y dengan koefisien adalah 1, sedangkan konstantanya adalah negatif 16. Oleh karena 1 merupakan faktor dari semua bilangan, maka perkalian dengan bilangan 1 tidak memberikan efek pada bilangan maupun variabel, sehingga koefisien 1 tidak diperlukan penulisannya. Atau dengan kata lain, variabel yang koefisiennya tidak tertulis, koefisiennya adalah 1. Bagaimana? Mudah kan belajar bentuk aljabar? Selanjutnya, yuk kita mengenal suku aljabar. Suku aljabar adalah variabel beserta koefisiennya atau sebuah konstanta yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang terpenting dari materi suku aljabar, kita harus memahami suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel yang sama dan pangkat dari setiap variabel juga harus sama. Sedangkan suku tidak sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel dan atau pangkat variabel yang berbeda. Contoh suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis pada bentuk aljabar adalah sebagai berikut. 2A, negatif 7A, dan 2/3A merupakan suku-suku sejenis. 3Y dan 3Y kuadrat bukan merupakan suku-suku sejenis. Walaupun variabelnya sama yaitu Y, akan tetapi pangkat dari variabel tidak sama, sehingga dikatakan suku-suku tidak sejenis. Selanjutnya, kita akan belajar operasi bentuk aljabar. Pada prinsipnya, operasi bentuk aljabar dilakukan dengan cara yang sama seperti operasi hitung bilangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, operasi hitung hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, sedangkan suku-suku yang tidak sejenis tidak dapat dijumlahkan ataupun dikurangi. Simak contoh soal berikut ini. Tentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar 4x ditambah 2y ditambah 7x dikurangi 5y dikurangi negatif 3x ditambah 8 sama dengan. Untuk menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, terlebih dahulu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, sehingga 4x ditambah 7x dikurangi negatif 3x, yang x berkumpul dengan yang x, kemudian ditambah 2y dikurangi 5y, di sini yang y berkumpul dengan y, kemudian ditambah 8. 8 adalah konstanta yang sendiri. Selanjutnya 11x dikurangi negatif 3x ditambah negatif 3y ditambah 8 sehingga menghasilkan 14x dikurangi 3y ditambah 8. Selanjutnya akan kita bahas bersama operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengalihkan atau membagi masing-masing koefisien dan masing-masing variabel. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian bentuk aljabar dan operasi-operasinya. Dapat kita simpulkan bahwa bentuk aljabar adalah suatu bentuk kalimat matematika yang penyajiannya memuat simbol untuk menggantikan sesuatu yang tidak diketahui. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, sedangkan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi masing-masing koefisien dan masing-masing variabel. Agar kalian lebih memahami dan menguasai materi bentuk aljabar, kalian dapat belajar dan berlatih mandiri mengerjakan soal-soal bentuk aljabar melalui link berikut ini. Demikian video pembelajaran matematika ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.